Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo semuanya. semuanya, Perkenalkan, nama saya Mardila Arwiza. dan saya Najwa Diwiwardani. Kami dari kelas 12 MIPA 1 dengan guru pembimbing Bu Siska. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma, karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan dua asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimana prosesnya? Oke, kalian harus tetap fokus ya, karena prosesnya agak lumayan panjang. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3-fosfat gliseraldehid atau 3-PGAL. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroksiaseton fosfat dengan 3-PGAL atau 3-fosfat gliseraldehida. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL atau 3-fosfat gliseraldehida. Tahap 1 sampai ke 5 itu dinamakan tahap investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Nah, kita masuk ke tahapan ke-6 yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahap ke-7 yaitu 1,3-bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3-fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8 yaitu 3-fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian, tahap yang ke-9, fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan terakhir, fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahapan ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi, dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Nah, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.